Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan insyaallah hari ini atau kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu judul tentang tugas-tugas malaikat. Alhamdulillah, di kesempatan yang lalu telah dibahas beberapa judul tema atau bagian-bagian tentang pembahasan malaikat atau beriman kepada malaikat. Dan termasuk dalam kandungan beriman kepada malaikat adalah mengimani para malaikat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada tugas-tugas mereka, yakni tugas-tugas para malaikat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan kita mengimani ini berdasarkan ilmu yang hak, ilmu yang benar, yakni berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ataupun penjelasan para ulama, bukan dari sembarang informasi yang masuk kepada kita, ya, sehingga ini akan mengaburkan akidah kita. Baik, berkaitan dengan tugas malaikat secara global, kita bisa membagi ke dalam dua kategori, yaitu tugas malaikat yang pertama, tugas malaikat berkaitan dengan malaikat itu sendiri, ya, berkaitan dengan ibadah mereka diantaranya. Kemudian yang kedua, tugas malaikat berkaitan dengan manusia, ya. Nah, ini globalnya demikian. Baik, kalau kita lihat dalam nas baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ya, para malaikat ini memiliki kualitas ketaatan beribadah yang sangat luar biasa, yang boleh dikatakan jelas melebihi ketaatan manusia pada umumnya ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, ini kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana luar biasanya ketaatan ibadah para malaikat. Misalkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh, la yastakbirun, tidak sombong. Untuk apa? An ibadatihi wa la yastahsirun, untuk beribadah kepadanya dan tidak pula merasa letih. Ini malaikat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, dan mereka dalam ibadahnya itu tidak pernah merasa letih, ya, tidak loyo, ya, tidak merasa capek. Ini surat Al-Anbiya 19. Kemudian dalam surat Al-Anbiya yang ke-20 dikatakan yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun. Para malaikat itu mereka bertasbih pada malam dan siang hari dan tidak henti-hentinya atau tidak merasa futur, wala yafturun. Ini para malaikat, mereka bertasbih malam dan siang hari, ya. Menurut penjelasan tafsir dikatakan bahwa sebenarnya bukan hanya tasbih yang disebutkan atau yang diucapkan oleh para malaikat, tapi termasuk zikir-zikir yang lainnya, ya, mungkin bertakbir, bertahmid, ya, termasuk bertasbih. Nah, ini, dan mereka dikatakan wala yafturun, tidak pernah merasa futur, tidak merasa lemah, ya.
Kemudian dalam surat Fussilat ayat 38 Allah berfirman, fa inistakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jika mereka orang-orang musyrik menyombongkan diri untuk enggan menyombongkan diri dan atau enggan bersujud kepada Allah, maka para malaikat yang berada di sisi Rabb-nya, yang berada di sisi Rabb-mu selalu bertasbih kepada Allah pada malam dan siang hari tanpa merasa jemu. Wahum la yas'amun. Ini malaikat, ya. Kalau orang-orang musyrik, mereka jelas itu merasa sombong, enggan beribadah kepada Allah, dan Allah katakan adapun para malaikat di sisi Rabb-mu selalu bertasbih pada malam dan siang hari, wahum la yas'amun, ya, dan mereka tidak pernah merasa jemu, ya. Dalam surat Al-Anbiya tadi disebutkan la yastakbiruna, ya, kemudian wala yastahsirun. Para malaikat itu tidak sombong untuk beribadah kepada Allah dan juga tidak pernah merasa letih. Kemudian dalam surat Al-Anbiya 20 dikatakan wala atau la yafturun. Para malaikat itu dalam beribadah kepada Allah la yafturun, tidak pernah merasa futur. Kemudian dalam surat Fussilat 38 dikatakan la yas'amun. Mereka tidak pernah merasa jemu, ya, tidak sombong, tidak merasa letih, kemudian tidak merasa futur dan tidak bosan. Dan ini kualitas ibadah para malaikat luar biasa. Sedangkan kita manusia, ya, terkadang sombong, ada kesombongan, ya, buktinya, ya, merasa pintar sendiri, terkadang lupa untuk berdoa, ya, bagian daripada kesombongan. Kemudian merasa letih, kadang, ya, timbul letih, ya, bahkan mungkin sering merasa letihnya beribadah, capek banget gitu kan, padahal cuman sholat yang wajib tapi merasa capek. Kemudian juga futur itu jelas, dan ini justru sifat daripada keimanan seorang manusia, terkadang ada futurnya dan juga kemudian kadang merasa jemu, ya. Dalam ibadah ini sifat-sifat yang ada pada manusia. Sedangkan malaikat dikatakan tidak ada letih, ya, tidak ada futur, tidak ada kebosanan, dan mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak durhaka kepada Allah dan tidak durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, adapun di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk bertasbih kepada Allah, seperti tadi, ya, di sebagian ayat disampaikan surat Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun. Ya, dan dikatakan menurut para ulama di sini dikatakan tidak dikatakan yusabbihuna fil lail, ya, karena mereka para malaikat itu bertasbih tiada henti di setiap waktu dan kesempatan, sehingga Allah tidak mengatakan yusabbihuna fil lail, tapi dikatakan yusabbihuna al-laila wan nahar. Ya, jadi di setiap waktunya itu mereka selalu bertasbih, tidak ada waktu dan kesempatan yang kosong, nihil daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah tasbih. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 38, ya, juga tadi disebutkan, sudah disinggung, ya, artinya ini ada malaikat yang tugasnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pula malaikat yang tugasnya sholat, ruku dan sujud kepada Allah. Ya, sebagaimana informasi yang sering kita dapatkan, ya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, ya, naik ke langit yang ketujuh, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini dalam satu hadis yang kurang lebih penggalan hadis itu dikatakan
rufi'ani al-baitul ma'mur. Kemudian aku ditampakkan al-baitul ma'mur. Ya, Rasulullah diperlihatkan al-baitul ma'mur. Fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril. Faqala hadza al-baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malak. Kata Jibril bahwa ini adalah al-baitul ma'mur. Ya, menurut para ulama ini bahwa Baitul Ma'mur itu seperti Masjidil Haramnya manusia, gitu ya. Jadi menjadi masjid yang inti. Kemudian malaikat Jibril mengatakan yusolli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan sholat di Baitul Ma'mur. Ya, idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim. Jika mereka keluar untuk pergi sholat, ya seperti dikatakan kita sering mendengar istilah kita keluar untuk sholat. Maksudnya dari tempat kita kemudian kita keluar menuju masjid. Dan jika mereka keluar, ya redaksinya idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim. Jika mereka keluar untuk pergi mengerjakan sholat, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian kembali. Ya, artinya mereka masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari sebanyak 70.000 malaikat untuk mengerjakan sholat, dan setelah masuk tidak kembali. Ya, kita bisa bayangkan ya berapa banyak malaikat ya, yang Allah miliki yang tugasnya ini untuk mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bagaimana gambaran kondisi langit yang menahan beban berat karena banyaknya malaikat di atas sana. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "At-tatis sama." Langit itu berderit. Ya, kerat gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Wa huqalaha anta itta. Dan kata Nabi, memang langit itu pantas untuk berderit. Ya, ada yang bilang merintih. Ya, sebab kalau dikatakan al-atiyat itu seperti pelana. Kalau misalkan unta atau kuda, di atasnya ada pelana, kemudian di atasnya ditaruh beban yang berat, itu biasanya ada suara kretek gitu ya, keret gitu kan. Kayak antum misalkan naik ranjang gitu ya, ranjangnya kebetulan dari bukan batu ya, dari bambu atau kayu gitu ya, kemudian berat itu ada keret gitu. Nah ini langit pun demikian berderit ya. Dikatakan mamin ma'udhi'i arba'a asabi'a minha illa fihi malakun qa'imun lillah aw raqiun aw sajidun. Tidak ada tempat yang lebarnya 4 jari darinya ya, kecuali padanya itu terdapat malaikat yang berdiri kemudian atau ruku atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Ahmad. Nah ini jadi ada malaikat yang tugasnya dia dari sholat, dikatakan sholat di Baitul Ma'mur, kemudian ada yang ruku, ada yang berdiri ruku dan sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat pun dikatakan wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tidak ada seorang pun di antara malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Maksudnya tidak ada satu tempat pun di atas langit melainkan ada tempat yang digunakan oleh malaikat untuk beribadah. Ya, yang mana mereka tidak melampaui batas dan tidak pula berlebih-lebihan. Jadi boleh dikatakan langit itu penuh oleh para malaikat, dan di sana masing-masing malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada malaikat yang tugasnya salat, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di antara tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, yaitu malaikat Jibril. Dan ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah
adalah melalui malaikat Jibril. Dan ini terjadi dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, malaikat Jibril itu menampakkan diri dalam wujud yang aslinya. Ini pernah ya terjadi kepada Rasulullah SAW, tapi ini jarang. Ya, jarang dan hanya dikatakan terjadi mungkin hanya 2 kali. Yang pertama, saat malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW setelah wahyu itu terhenti lama, atau boleh dikatakan istilahnya vakum, wahyu itu nggak turun lagi, ya, yaitu setelah surat yang pertama turun. Maka kurang lebih dikatakan, ada yang mengatakan 40 hari tidak turun wahyu, dan Rasulullah sangat merindukan wahyu itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian wahyu yang kedua turun, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dan ini dikatakan Jibril dalam wujud aslinya datang kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika Rasulullah dimi'rajkan dan beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, yang dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Rasulullah ya pernah melihat wujud asli malaikat Jibril, yaitu dalam kesempatan yang lain dikatakan inda sidratil muntaha, ya, di samping sidratil muntaha dan di sampingnya terdapat jannatul ma'wa, ya, terdapat surga. Cara yang kedua, malaikat Jibril terkadang datang kepada Nabi SAW, ya, dalam wujud seorang lelaki. Yang sering malaikat Jibril itu berubah wujud menjadi seorang lelaki atau mirip seorang lelaki yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ini sering, ini ada riwayatnya dikatakan demikian, ya, bahwa malaikat Jibril sering datang dalam wujud laki-laki. Dan kemudian atau datang dalam wujud seorang manusia yang tidak dikenal oleh para sahabat, oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah kemudian mengajarkan ilmu-ilmu Islam, yaitu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW, ya, menyampaikan wahyu, namun malaikat Jibril tidak terlihat, ya, yang ada hanya terdengar suara yang bergemuruh yang mengiringinya. Ada yang dikatakan seperti suara lonceng atau terkadang seperti suara lebah, gitu, yang gitu, suara lonceng, ya, wallahu alam seperti apa suaranya. Dan kondisi inilah dikatakan adalah kondisi yang sangat berat yang dialami oleh Rasulullah ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah, ya, sampai-sampai ada satu riwayat dikatakan di sini dikatakan Zaid bin Sabit, ya, ketika wahyu turun kepada Rasulullah, paha Rasulullah itu berada di atas pahanya Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit mengatakan bahwa saat itu paha Rasulullah tiba-tiba menjadi sangat berat, dan dia khawatir kalau sampai-sampai pahaku, kata Zaid bin Sabit, ini menjadi remuk, menjadi hancur. Ya, ini saking beratnya Rasulullah ketika menerima wahyu dalam kondisi seperti ini. Dan Rasulullah sendiri mengatakan demikian, ya, wahai Rasulullah, beliau pernah ditanya, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu? Maka beliau menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku, ya, dan aku memperhatikan apa yang dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangiku dengan wujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikannya kepadaku, dan aku pun memperhatikan apa yang diucapkan. Dikatakan tadi bahwa ketika wahyu itu datang, ya, melalui malaikat Jibril dan hanya terdengar seperti suara lonceng, maka menurut Nabi ini yang terberat. Nah, artinya di sini ada salah satu tugas malaikat, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini diemban oleh malaikat Jibril. Kemudian di antara malaikat ada yang diberi tugas mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan.
Siapa dia? Yaitu malaikat Mikail. Ya. Ada satu hadis, tapi ini hadisnya sampai pada seorang tabi'in yang disebut dalam keterangan ini namanya hadis maktub. Ya mungkin boleh dikatakan seorang riwayat dari seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Sabit. Ya, beliau mengatakan yudabbirul umur arba'ah. Jadi ada 4 malaikat yang mengatur urusan-urusan. Jibril, Mikail, wa Israfil, wa malakul maut. Ya. Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Ya, sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Beliau mengatakan demikian, wa Jibril ala rihi wal junud. Jibril mengatur angin dan pasukan. Ya. Wa Mikail alal qatri wan nabat. Kemudian Mikail mengatur hujan dan pepohonan. Wal malakul maut yaqbidu alal arwah. Kemudian malaikat maut yang mencabut nyawa. Wa Israfil yuballighuhum ma yu'maruna bihi. Dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, hadis ini riwayat Abu Syekh Al-Asbahani. Ya, ini tadi dikatakan sampai kepada tabi'in. Ya. Nah, ini berarti 4 malaikat ini diantaranya adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ya, dikatakan bahwa Mikail mengatur hujan dan pepohonan tumbuh-tumbuhan. Ini maksud daripada poin ini. Kemudian Imam Ibnu Baz mengatakan Mikail malakun mil malaikati muwakkalun bil qatri bil matar. Wa amma Jibril fahuwa ruhul amin. Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Nah ini. Ya, sementara Jibril adalah ar-ruhul amin. Ya, fatwa Ibnu Baz nomor 1452. Ya, baik. Kemudian selanjutnya malaikat Israfil. Ini diberi tugas untuk meniup sangkakala, yaitu meniup trompet. Ya, sebagai tanda akhir zaman atau zaman berakhir, terjadinya hari kiamat. Surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fasahiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dikehendaki Allah adalah malaikat Israfil ini. Kemudian walaupun kemudian nantinya akan meninggal, ya, akan wafat. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri, ya, menunggu putusannya masing-masing untuk dihisab. Ya. Dan tiupan ini terjadi 3 kali. Ya, dikatakan yang pertama tiupan itu tiupan untuk mengagetkan manusia, sehingga mereka ketika beraktivitas itu mereka itu kaget, ya. Seandainya apa namanya? Ini ada apa kalau bahasa kita mungkin, ya, berhamburan. Kemudian tiupan yang kedua adalah untuk mematikan. Ya, mematikan, ada yang mengatakan supaya pingsan gitu, ya. Dan tiupan ketiga adalah untuk membangkitkan manusia dari kuburnya, dari kematiannya untuk dihisab. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam keterangannya. Dan mengenai tiupan-tiupan sangkakala ini bisa dilihat dalam surat Yasin ayat 49 sampai 52. Nama malaikat Israfil ini sebenarnya tidak ada atau tidak disebutkan secara jelas, ya, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya. Tidak seperti Jibril kemudian Mikail gitu kan, ini disebutkan. Sedangkan malaikat Israfil dalam Al-Quran tidak disebutkan. Akan tetapi ini ada ijma. Ya, kalau dalam hadis disebutkan diantaranya adalah misalkan
sahibus sur, yaitu tadi pemilik trompet, ya. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan dalam riwayat Al-Hakim, sesungguhnya mata sahibus sur, inna tarfa sahibus sur, ya, sesungguhnya mata sahibus sur itu sejak diberi tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat telah bersiap sedia dengan senantiasa memandang ke arah arsy, memandang ke arah Allah, khawatir kalau tiba-tiba kemudian diperintahkan untuk meniupnya sebelum matanya melihat kembali ke arsy. Ya, kedua matanya bagaikan dua bintang yang bersinar terang. Ini sahibus sur. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain sahibul qarn, ya. Tidak disebutkan Israfil. Sahibul qarn. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku bisa menikmati kehidupan dunia sementara sahibul qarn, ya, telah memasukkan sangkakalanya ke mulutnya, sudah nempel, ya, ujung daripada trompet besar itu di mulutnya, menengadahkan kepalanya dan memasang telinganya, memperhatikan, ya, untuk diizinkan meniupnya. Kapanpun dia diperintahkan untuk meniup, maka dia akan meniupnya. Nah ini, jadi dikatakan sahibus sur, sahibul qarn. Tapi ini ada ijma, ya, dari kaum muslimin. Para ulama berijma bahwa malaikat peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ya, jadi kita boleh saja, bukan boleh saja, memang boleh atau sah menamakan malaikat ini sebagai malaikat Israfil. Berbeda dengan malaikat Israel. Ini tidak ada keterangannya, gitu ya. Yang ada adalah Israelian. Misalkan Al-Qurtubi rahimahullah berkata, qala ulamauna, para ulama kami berkata bahwa wal ummamu mujmi'una ala anna alladhi yanfukhu fis sur Israfil alaihi salam. Ya, para ulama kami berkata bahwa umat Islam bersepakat bahwa malaikat yang meniup sangkakala, ya, pada hari kiamat itu adalah malaikat Israfil alaihissalam, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, beliau mengatakan peringatan telah masyhur, telah terkenal bahwa pemilik peniup sangkakala adalah Israfil alaihissalam. Al-Halimi telah menyebutkan adanya ijma dalam masalah ini, ya. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau juga menjelaskan tentang ketika beliau menjelaskan tentang tugas malaikat, beliau mengatakan saniyan Israfil, yang kedua adalah malaikat Israfil. Ya, artinya nama ini sudah disepakati, bahkan menjadi ijma bahwa ini adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala, gitu ya, atau meniup trompet. Nah, kemudian para ulama mengatakan mengenai malaikat Jibril, Mikail, dan juga Israfil ini adalah malaikat yang bertugas mengurusi kehidupan. Tiga malaikat besar ini, ya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, dan ini ada kaitannya, hubungannya dengan kehidupan hati. Kemudian malaikat Mikail tadi menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman, dan ini kehidupan bumi. Dan kemudian malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala, yang ini menghidupkan orang-orang di hari kebangkitan, ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya di antara mereka ada yang diberi tugas untuk mencabut nyawa manusia atau mencabut ruh setiap makhluk yang bernyawa, dan nama malaikat ini adalah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut, dan tidak disebutkan malaikat Israel, begitu ya. Dalam surat Al-An'am 61, ya, yang artinya sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu
akan mematikanmu, kemudian kepada Rabbmu lah kamu dikembalikan, ya, malakul maut. Kemudian ada pula malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia, ya, yang sudah kita ketahui. Dan ini pun Raqib dan Atid itu dikatakan bahwa ini sebenarnya sifat daripada dua malaikat itu, ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat, ya, Raqib dan Atid, yang di sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan mencatat amal kebaikan, sebelah kiri mencatat amal keburukan, ya. Kemudian ada pula malaikat yang bergiliran menjaga manusia, Bani Adam, malam dan siang hari. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran menjaga manusia, dari depan dan belakangnya yang menjaga atas perintah Allah. Jadi kita itu dikelilingi malaikat, kanan kiri Raqib Atid, kemudian ada depan belakang. Dan ini menjaga agar kita selamat. Dan ketika takdir Allah sudah Allah tentukan, maka malaikat penjaga itu membiarkan terjadi, ya. Jadi tidak berseberangan, tidak menyelisihi antara takdir yang Allah tentukan dengan tugas malaikat ini menjaga. Artinya kalau terjadi sesuatu Allah takdirkan, maka malaikat itu akan membiarkan terjadi, ya. Kemudian ada malaikat penjaga surga dan neraka. Malaikat penjaga surga disepakati namanya adalah malaikat Ridwan, ya. Adapun kemudian penjaga neraka dikatakan malaikat Malik, ya. Dalam surat Az-Zukhruf 77 dikatakan Allah berfirman, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai Malik, ya Malik, malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Ini permohonan, ya, orang-orang yang disiksa dalam neraka bermohon menyampaikan kepada Malik, ya, hendaknya Allah mematikan kita saja, ya. Qala innakum makithun. Dia malaikat Malik menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini, ya. Kemudian yang terakhir, ya, dan tidak bisa disebutkan semuanya, yaitu malaikat penjaga gunung. Seperti yang sudah kita ketahui kisah tentang dakwahnya Rasulullah SAW ke Taif, ya, kemudian ditolak, bahkan sampai Rasulullah, ya, dizalimi, dilempar bebatuan sampai berdarah-darah. Kemudian datang malaikat Jibril, ya, dan mengetahui kondisi Rasulullah, dan Allah mengutus malaikat penjaga gunung, dan malaikat itu menyampaikan salam kepada Rasulullah dan menawarkan untuk, ya, kalau engkau inginkan saya bisa menimpakan dua gunung ini yang berada di kota Mekah itu untuk ditimpakan kepada malaikat. Namun Rasulullah menolaknya dan justru berharap dari sana akan lahir orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa tugas tentang malaikat, dan masih banyak atau sebagian tugas malaikat yang lain yang tidak bisa disebutkan, seperti malaikat, ada malaikat yang mencari halaqah-halaqah zikir, ya, dan yang lainnya. Dan kemudian apa yang faedah yang dapat kita petik ataupun daripada mengimani tugas malaikat, bahwa kita tahu bahwa ini betapa agungnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian, oh kalau begitu Allah mempunyai malaikat yang melaksanakan tugas-tugas tertentu, berarti Allah ini butuh pertolongan. Bukan. Jadi pemahamannya kurang lebih seperti ini. Ada seorang, misalkan contoh saja, seorang presiden, ya, datang tamu kepada presiden, ketok pintu. Nah kemudian presiden itu nyuruh entah stafnya atau ajudannya untuk tolong bukain pintu. Ya, ini bukan berarti presiden itu nggak bisa buka pintu, tapi karena presiden itu menguasai, berkuasa atas tadi pembantu-pembantunya itu. Dan pun demikian Allah, justru ini menunjukkan keagungan Allah, ya, kemahakuasaan Allah, sampai makhluk-makhluk yang begitu hebat besar pun ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antaranya lagi adalah kita bisa menjaga diri selalu berbuat baik karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat amal baik dan juga amal buruk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.